Baik, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu saya di DM ya atau direct messenger di WA banyak yang menanyakan tentang cara perawatan dari filter anion ya dan kation ya, resin. Nah, sementara yang ini adalah filter multimedia yaitu karbon aktif dan pasir ya. Nah, dari beberapa pertanyaan itu sama tujuannya cara meregenerasi dari resin, baik resin kation dan resin anion ya. Nah, untuk mendeteksi kapan harus melakukan regenerasi dari resin tersebut ya, karena pada dasarnya kalau resin itu dipakai terus-terusan untuk menyaring air yang kesadasannya tinggi ya, maka lama-kelamaan resin tersebut akan jenuh ya, jadi sudah kurang berproduktif lagi. Nah, makanya perlu diregenerasi ya. Jadi ini sistem RO yang saya miliki ya, seperti ini. Ini adalah air sumber ya, dari sumur bor. Kemudian ini masuk lewat pompa. Ini filter pertama yaitu multimedia filter. Isinya adalah karbon aktif dan pasir silika. Kemudian dari sini masuk ke kation, resin kation ya. Nah, kemudian setelah resin kation, di sini ada satu ball valve ya untuk memisahkan atau menutup antara kation dan anion. Dan ini yang terakhir adalah filter anion ya, resin anion. Dan dari situ baru masuk ke mesin RO ya. Nah, di sini. Ini mesin RO kapasitasnya 1000 GPD ya. Oke. Nah, untuk kapan melakukan regenerasi, jadi cara yang pertama yaitu teman-teman siapkan pH meter ya dan TDS meter. Nah, jadi untuk yang pertama cek dulu TDS dari air sumber ini ya. Kemudian cek TDS keluaran dari resin anion ya yang ini. Jadi jangan ngecek air hasil produksi RO-nya ya, tapi ngecek dulu TDS keluaran dari resin ini. Nah, kalau TDS-nya hanya selisihnya tipis ya, beda tipis antara air sumber dan hasil penyaringan atau filtrasi dari resin ini, selisihnya cuma sedikit, berarti kemungkinan resin atau kation dan anion ini sudah jenuh ya. Nah, maka harus dilakukan regenerasi. Nah, ini FRP ya atau fiber resin plastik ya, tabung FRP. Kemudian antara ini head dari multimedia filter dan kation ini berbeda ya. Kalau untuk head multimedia filter ini hanya cuman 3 ya, hanya backwash ya, rinse dan filter. Nah, tetapi untuk head dari resin anion dan kation ini ada nih, kelihatan nggak ya? Ada beberapa mode, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 mode. Yang pertama di sini adalah backwash ya. Oke. Nah, kemudian ini ada service. Kemudian di sini adalah fast rinse ya. Kemudian ini adalah brain, kelihatan nggak ya? Brain refill ya nih, brain refill.
dan ini adalah brand slow ya. Oke, jadi 5 mode. Nah, untuk pertama kali sebelum meregenerasi, yang pertama kali adalah harus membackwash dulu dari multimedia filter ini ya, atau mencuci karbon aktif dan pasir silika yang ada di sini supaya benar-benar bersih ya, sekaligus dikuras gitu ya. Jadi caranya hidupkan pompa dorong, kemudian ini bowl valve ini tutup ya, seperti ini, ke sini tutup, dan di sini putar ke, nah ini ada backwash ya. Nah, putar ke backwash ke sini ya, putar ke sini. Baru nanti ini proses apa namanya tuh, menguras kotoran ya, atau membersihkan filter karbon dan silika ya. Nah, ini nanti kan buangannya ke sini nih. Dicek aja buangan dari hasil backwash ini, kalau udah mulai bening berarti tinggal pindah ke pembilasan ya, ke rinse ya. Nah, ini ada rinse ya. Nah, jadi pindah ke sini handle-nya, tunggu beberapa menit ya, 10-15 menit cukup lah ya, karena udah di backwash. Yang penting hasil dari buangan dari backwash ini udah bening, berarti ini udah bersih. Baru putar lagi ke arah filter ya, sini. Nah, sekarang untuk proses regenerasi. Jadi yang harus diingat bahwa resin kation regenerasinya harus menggunakan cairan kimia HCl ya. Nih, ini saya sengaja ditandain, takutnya ada yang lupa ya. Jadi kation harus menggunakan HCl, sementara untuk anion menggunakan NaOH ya. Nah, untuk meregenerasinya, yang pertama masukkan kimia HCl ke dalam brine tank ya. Ini namanya brine tank ya, tangki untuk pembilasan ya, regenerasi. Jadi cukup hanya 4 liter saja dituangin ke sini ya untuk HCl-nya. Kemudian untuk mempercepat proses, setelah diisi cairan kimia ini diisi air ya, diisi air aja secara manual sampai kira-kira ya segini lah ya, jangan terlalu penuh lah, segini cukup nih gitu. Nah, seperti itu, jadi isi air secara manual. Nah, kalau tidak pakai isi manual, bisa diisi lewat selang ini ya. Nah, ini diputar ke arah brine refill ya. Nah, di sini. Jadi ini putar aja ke brine refill. Nah, kalau diisi dari brine refill ini prosesnya akan lama gitu untuk menunggunya. Jadi ini akan lama banget gitu untuk proses pengisiannya. Maka saran saya diisi secara manual aja, pakai ember gitu ya, air bersih gitu. Nah, setelah tercampur air kimia NaOH, HCl sama air kurang lebih segini, baru proses untuk regenerasinya. Nah, caranya yang pertama, head dari filter ini putar ke arah ini ya, brine slow. Jadi putar aja ke arah brine slow. Terus yang harus diingat adalah ini harus ditutup ya. Ini wajib hukumnya ya, ditutup. Kalau ini tidak ditutup, maka air yang hasil dari regenerasi dari kation ini akan masuk ke sini, maka ini akan rusak ya, resinnya akan rusak parah ya. Jadi ini harus diperhatikan, harus ditutup. Nah, kemudian setelah ini handle dipindah ke brine slow, baru pompa distribusi atau dorong dinyalakan ya. Biarkan ini proses sampai berhasil ya, sampai ini habis ya, air di dalam sini itu cairan kimia HCl itu habis terhisap ke sini ya, dan nanti akan terbuang ke sini ya, ke pembuangan gitu. Nah, ini biasanya butuh proses kurang lebih sampai 20 menit ya,
20 sampai 30 menit sampai habis ya. Nah, setelah ini habis ya, putar handle atau valve dari brand slow tadi ke brand refill ya, putar gitu. Jadi ini untuk menguras yang ada di sini. Jadi nanti ini prosesnya akan mengisi ke sini airnya ya. Ini akan mengisi jadi sisa-sisa kimia nanti ini akan ditambah air gitu ya. Nah, ini cukup sampai setengah atau seperempat ya, boleh. Baru ini putar lagi ke arah brand slow ya. Nah, setelah proses ini nanti habis air di sini ya, baru dilakukanlah proses backwash. Nah, di sini ada tulisannya backwash. Nah, seperti ini ya. Jadi ini pindah ke handle-nya atau valve-nya pindah ke backwash. Nah, untuk proses backwash ini lakukanlah lumayan agak lama ya, kurang lebih setengah jam, biar benar-benar keluaran dari air buangan ini benar-benar airnya sudah tawar ya, atau bisa dirasakan airnya kalau masih agak-agak kecut atau asin, terus dilakukan backwash ya. Nah, nanti setelah airnya benar-benar dirasakan, dicium tidak bau dan dirasakan tidak ada rasa, baru ini sudah selesai backwash. Maka putar kembali valve ini ke servis ya, ini servis ya. Nah, ada tulisannya servis. Nah, ini buka ke servis. Ingat, tapi ini harus dimatikan dulu pompa distribusi ya selama ini pindah, atau kalau langsung mungkin harus siap semua ya. Tapi alangkah bagusnya itu dimatikan dulu pompanya, baru ini pindah ke servis. Nah, kemudian yang terakhir untuk regenerasi dari anion ya, sama prosesnya seperti regenerasi kation. Isi ini dengan cairan kimia NaOH ya, sebanyak 4 liter juga. Nah, kemudian tuang air secara manual pakai ember sampai segini cukup lah ya, 3/4 lah ya, 3/4 cukup. Kemudian jangan lupa ini buka keran dan ini pindah ke brine slow ya, putar ke arah sana ke brine slow. Baru nanti air yang ada di sini, cairan kimia ini akan terhisap ya ke dalam sini, dan di sini akan bercampur dengan anion ya. Nah, itulah nanti proses regenerasinya gitu. Lakukan seperti yang pertama tadi ya. Setelah ini habis, air di sini habis, baru ini putar ke brine refill ya. Nanti ini akan air masuk ke sini ya, mengisi bak atau tank dari brine ini ya. Kemudian nanti sekitar setengahnya ya, air ini penuh terisi. Ini putar lagi ke arah brine slow. Biarkan sampai air ini habis ya. Nah, setelah ini air habis, baru putar handle atau valve ini ke backwash ya, untuk pembilasan atau pencucian keseluruhan ya. Nah, ini biarkan selama 20 sampai 30 menit di backwash ini. Nanti air buangan dari backwash ini bisa dicium atau dirasakan. Kalau udah tidak menyengat baunya ya, atau dirasakan juga sudah tidak ada rasa kecut atau asam atau asin ya, baru selesai sudah untuk proses backwash. Terakhir pindahkan ini ke servis ya. Nah, jadi proses regenerasi sudah selesai. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk proses regenerasi dari resin kation dan anion menggunakan brine tank yang sudah disediakan ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nanti tinggal dicek pH meter air sumber dan air hasil keluaran dari resin ini ya. Nanti pasti selisihnya akan jauh ya, pasti akan jauh selisihnya gitu.
lumayan, bisa sampai 100 turunnya ya TDS-nya ya kalau regenerasinya bagus. Oke, demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan ini sebuah jawaban untuk teman-teman yang kemarin banyak bertanya ke saya bagaimana cara meregenerasi dari kation dan anion ya. Jadi inilah penjelasan dari saya ya. Mungkin secara prakteknya nanti pas waktunya regenerasi saya akan bikin video lagi, tapi ini untuk saat ini saya sebagai penjelasan saja ya kepada teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.